Hai guys, siapa nih yang di sini yang lagi butuh dana super cepat dengan limit yang besar? Nah, di sini aplikasinya memberikan kita pinjaman hingga 5 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Nah, penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online. Tentunya ini pinjaman online ilegal yang katanya bisa kita galbay karena tidak resmi dan sesuai dengan Kominfo, dari informasi dari Kominfo bahwa kita pinjamlah pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar. Sebenarnya dari kata-kata tidak usah dibayar ini sebenarnya agar untuk pinjaman online ilegal itu bisa mempercepat proses resminya menjadi legal agar tidak ilegal lagi. Karena sebenarnya kalau ilegal ini mereka memang sama-sama memberikan pinjaman kepada kita, tetapi perbedaannya untuk sistem keamanannya juga belum terjamin dan bunganya juga sangat tinggi, kemudian tenornya juga sangat pendek. Kemudian untuk pinjaman online ilegal ini juga ada memberikan kita pinjaman dengan limit yang besar, di mana di dalam satu aplikasi itu mereka nanti bekerja sama dengan beberapa aplikasi sehingga kita bisa mengajukan dengan limit yang banyak atau limit yang besar. Namun ada juga pinjaman online ilegal yang memberikan kita pinjaman limit yang besar walaupun hanya satu aplikasi saja. Namun bagi teman-teman yang ingin mencoba mengajukan pinjaman online di ilegal, memang tetap harus berhati-hati karena untuk ilegal ini mereka tidak memiliki sistem keamanan data. Jadi data kita bisa saja bocor ataupun tersebar tanpa sepengetahuan kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengajukan, hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah amankan data-data penting kita yang ada di handphone, kemudian nomor kontak, foto, dan hal-hal yang menurut kita penting yang ada di dalam HP kita. Namun jika kita memiliki dua handphone, gunakan handphone yang satunya yang memang tidak ada data kita ataupun nomor kontak ataupun foto-foto kita di dalam HP satunya. Karena untuk pinjaman online ilegal ini mereka meminta kita mengizinkan mengakses kontak, foto, dan juga perangkat kita yang ada di handphone. Beda dengan yang di legal, mereka hanya mengakses kamera dan lokasi saja. Oke, semoga sedikit edukasi dari saya ya mengenai tentang pinjaman online ilegal. Di channel saya ini saya tidak hanya memberikan review tentang pinjaman online, namun saya juga memberikan edukasi-edukasi yang menurut saya penting buat teman-teman, apalagi bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba mengajukan pinjaman online. Oke, kita lanjut ya, bagaimana cara pengajuan dan apa aja sih pinjaman online ilegal yang akan saya review berikut. Jangan lupa jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah guys, kali ini saya akan mereview pinjaman online ilegal, tentunya yang mudah cair dan juga bisa memberikan kita dengan tenor yang besar, yaitu adalah pinjaman online rupiah amanah. Nah, untuk rupiah amanah ini jika kita scroll di Play Store dia banyak muncul ya, ada rupiah amanah, ada rupiah lainnya. Nah, untuk rupiah amanah ini memang jika kita cek di daftar pinjaman online legal yang ada di OJK belum termasuk pinjaman online legal karena belum terdaftar dan juga belum berizin OJK. Oleh sebab itu pinjaman rupiah amanah ini merupakan pinjaman online ilegal. Namun untuk rupiah amanah bisa kita langsung cek di Play Store. Cara pengajuannya, yang pertama kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi rupiah amanah yang ada di Play Store. Silakan ditunggu proses installnya, kemudian barulah kita pembuatan akun. Karena sebelum pengajuan kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan akun ini kita hanya memerlukan nomor handphone yang aktif yang nanti kode OTP-nya akan dikirim ke
Nah, kemudian setelah proses pembuatan akun selesai, maka untuk di beranda awal kita mendapatkan limit 5 juta rupiah, di mana dengan limit tersebut kita harus memenuhi persyaratannya, yaitu salah satunya kita harus mengisi beberapa informasi atau data-data yang diperlukan. Seperti bawah ini ada sekitar 4 kolom yang harus kita isi. Semuanya ada informasi pribadi, pekerjaan, nomor kontak darurat, dan nomor rekening bank. Ini semua wajib kita isi, jangan ada yang kosong, dan isi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian setelah itu kita mulai mengisi informasi identitas. Nah, untuk informasi identitas di sini kita ada sekitar 2 step yang harus kita isi. Ada verifikasi wajah dan juga mengupload KTP. Untuk verifikasi wajah nanti kita berdasarkan step by step ataupun petunjuk dari kamera yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian untuk ngambil foto KTP kita harus pencahayaannya harus cukup dan juga tidak buram, agar data-data yang di dalam KTP kita bisa terbaca di sistem secara otomatis. Nah, kemudian setelah data kita isi, silakan klik lanjutkan untuk kita mengisi informasi selanjutnya. Kemudian di sini juga ada informasi kontak darurat yang merupakan salah satu untuk kita proses pengajuan. Nah, untuk nomor kontak darurat sini kita diminta 2 buah nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungannya dengan kita. Dan sebisa mungkin teman-teman memberikan nomor handphone yang aktif. Jangan berikan nomor handphone yang tidak aktif karena bisa membuat nilai scoring kita turun dan nanti pengajuan kita tidak di ACC atau tidak disetujui. Nah, selanjutnya kita mulai mengisi apa saja tujuan kita dalam mengajukan pinjaman ini. Dan juga di sini mereka meminta pekerjaan kita, kemudian gaji kita per bulan berapa. Di sanalah mereka bisa melihat berapa limit yang cocok untuk kita dari penghasilan kita. Kemudian jika keluar limit pinjaman, kita juga bebas pinjam sesuai kebutuhan kita. Ingat teman-teman ya, untuk pinjaman yang sehat itu adalah 30% dari penghasilan kita. Jika lebih dari 30%, itu bisa dikatakan bahwa keuangan kita sudah tidak baik-baik saja atau sudah tidak sehat. Nah, selanjutnya kita mulai mengisi nomor rekening bank yang tujuannya untuk pencairan pinjaman jika pinjaman kita di ACC. Untuk nomor rekening bank di sini untuk nama sudah secara otomatis terinput ketika kita mengupload eKTP di awal tadi. Jadi tidak bisa diganti ataupun diubah. Kita hanya bisa mengisi nomor rekening bank dan juga bank tujuan yang tempat kita pencairan nanti. Silakan diisi sesuai dengan pilihan, kemudian nomor rekening bank cek lagi jangan sampai salah. Nah guys, setelah kita proses pengisian semua data, maka nanti kita mendapatkan limit pinjaman yang kita dapat. Nah, di sini saya mendapatkan limit 2 juta rupiah yang katanya sih sampai 91 hari. Apakah benar atau tidak? Nah, nanti kita cek sendiri ya. Nah, biasanya untuk yang ilegal ini biasanya tidak pernah memberikan tenor sampai dengan 91 hari. Biasanya paling lama itu adalah 14 hari, paling sebentar adalah 7 hari biasanya ya. Nah, kemudian untuk yang rupiah amanah ini memang sangat cepat untuk proses ACC-nya dan juga untuk proses pencairannya. Nah, semoga informasi dari saya tentang bagaimana cara pengajuan di rupiah amanah dan beberapa wejangan edukasi yang dibutuhkan bagi teman-teman yang pemula, apalagi teman-teman yang memang belum paham tentang pinjaman online. Nah, semoga dana dari pinjaman online ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan untuk hal-hal yang memang lagi kita butuhkan, bukan untuk membayar hutang ataupun untuk berbelanja yang tidak diperlukan. Dan semoga juga untuk pinjaman online ini bisa membantu perekonomian keluarga teman-teman dan menambah pendapatan keluarga. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.